Ciung Wanara. Prabu Manarah, pada tahun 783 Masehi, melakukan Manurajasunya di Dharmaraja Kemandalaan Tembong Agung, sekarang adalah wilayah kerajaan Sumedang Larang. Setelah cukup lama memerintah, selama 44 tahun, dari tahun 739 Masehi sampai 783 Masehi, dengan wilayah antara Banyumas, Sungai Cipamali, di timur hingga Sungai Citarum di sebelah barat, Ciung Wanara mengundurkan diri dari pemerintahan. Pemerintahan Galuh selanjutnya diteruskan oleh menantunya sendiri yaitu Semar atau Sang Manistri disebut juga Lutung Kasarung, Sang Lulugu Tutulungan, suami dari Putri Purbasari. Prabu Sanghyang Manisri atau Semar bergelar Prabu Dharma Sakti Wirajayaswara, berkuasa dari tahun 783 Masehi sampai 799 Masehi. Sang Manarah atau Prabu Suratama atau Prabu Jaya Perkosa Mandaleswara Salakabuana, dalam cerita rakyat Pasundan disebut dengan nama Ciung Wanara. Nama Ciung Wanara sendiri memiliki arti sebagai berikut. Ci artinya adalah cai atau air. Wanara artinya bercahaya. Ciung Wanara memiliki arti cai siung ung yang bercahaya, atau air mani bercahaya. Jadi Ciung Wanara adalah seorang raja dan guru loka yang mengajarkan menjaga kebersihan diri dan keturunan mulai sejak belum dihadirkan ke dunia dengan tapa Manubrajasunya. Sebab amarah ibarat kera yang selalu serakah jika tidak dikendalikan. Berikut ajaran kependetaan Sang Manarah, tapa Manubrajasunya. Sesungguhnya yang disebut kesucian hidup di hutan bagi seorang raja dari suatu negara pergi ke gunung adalah menganggap tubuhnya sebagai hutan belukar dan mulai bersiap-siap untuk merabasnya. Menghilangkan rerumputan di dalam hati yang senantiasa menumbangkan kehendak nafsu buruk, sehingga tidak dapat berperilaku baik. Ia bagaikan rumput di kahyangan. Ia bagaikan hari yang jelek, naas. Rerumputan yang tak terbatas dibersihkan karena penghalang pikiran suci. Dicabuti dan tidak diberikan tumbuh nafsu duniawi itu. Nafsu berarti keinginan yang menarik bagaikan anak panah yang siap menghapus tanpa pertolongan. Ia bagaikan rumput yang menimbulkan berbagai hal, seperti cara, kula, maryadha, kama, krodha, artha, raga, duasa, moha, satwa, rajah, tamah, cita, buddhi, manah, bayu, sabda, hendap, maya, pradhana, dan tresna. Semua itu dibersihkan, dikendalikan satu persatu agar tenang dan dilupakan segala macam indria itu. Lidah atau alat pengecap, jitendriya, dilupakan sampai mati sehingga tidak ada kemarahan. Hasilnya bernama tapa, pengendalian, yang berarti kesetiaan. Brata berarti tak henti-hentinya beriatnya kepada Tuhan. Yatnya puja berarti segala suguhan yang baik. Itu dipersembahkan kepada Tuhan yang menjaga Sang Hyang Atma, jiwa. Sedangkan arcana berarti segala kesenangan Tuhan yang menjadi sumber segala pengetahuan. Hal ini merupakan tapa brata dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, puncak sebuah pertapaan. Pasti dinanti ibarat sebuah tutup kantong dan akhir dari penganut ajaran kesunyataan. Dilakukan waktu hening yaitu saat matahari terbenam atau waktu isya, yang siap memayunginya. Bunyi yang terdengar di angkasa tampak menyatu. Itulah isinya kantong. La tampak halus bagaikan tanpa cinta. Kekal sebagai hadiah kependetaan sehingga menjadi wawas melihatnya. Mampu menghilangkan kotoran untuk mencapai kebahagiaan di alam niskala. Tidak ada rasa takut kepadanya di saat memahami atau mengajarkan tentang kependetaan. Kesucian atau keteguhan pikiran, prabhanjita, menjadi tujuannya. Sedangkari di dalam hati diibaratkan medan pertempuran dan rasa sebagai senjata yang tidak bergerak, beranak dan beristri. Badan itu tidak sebagai badannya. Semua alat makan tempatnya tidur, permaisuri, taman, singgasana. Tidak ada rasa bimbang dan sedih padanya. Juga kesaktian atau kewibawaan bagi orang di istana. Segala tempat beliau disembah dan diutamakan. Demikianlah Prabu Ciung Wanara sebagai raja utama bertapa di kerajaannya. Adapun negaranya diperintah oleh menantunya sendiri. Tidak henti-hentinya meraih kesempurnaan sehingga tentramlah kerajaan Galuh ini.